pin nomor pin HP gitu. Ketika kita ngebuka HP suka ada password gitu, pakai pin yang terdiri dari 4 angka. Nah, eh, kira-kira ada berapa ada berapa sih kombinasi angka yang bisa digunain untuk ngisi pin ini gitu. Itu nanti akan kita pelajari di materi hari ini. Nah, kalau dalam kasusnya ini ada sebanyak 10 dikali 10 kali 10 kali 10 atau 10 pangkat 4 pilihan pin yang bisa dipakai. Karena 10 ini berasal dari 10 angka yang bisa digunakan sebagai pin di tiap-tiap slotnya. Nah, kaidah ini disebut juga filling slot atau pengisian kolom. Jadi ketika ada kolom-kolom yang kosong, kita isi dengan untuk mengetahui kemungkinan kombinasinya, kemungkinan kemungkinan yang mungkin untuk terjadi gitu. Misalkan di sini berarti kemungkinan pin yang bisa digunakan itu kita cari dengan mengisi slot yang kosong dengan apa namanya unit-unit yang bisa digunakan. Kalau di sini kasusnya adalah dari 0 sampai 9, artinya ada 10. Jadi masing-masing slot kita isi dengan 10, lalu kita gunakan aturan perkalian karena kita menggunakannya secara berbarengan, secara bersamaan, maka kita gunakan aturan perkalian. Jadi 10 kali 10 kali 10 kali 10 sehingga mendapatkan 10 pangkat 4. Lanjut. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana jika dalam pembuatan PIN password ini ada aturan bahwa angka yang sudah keluar tidak boleh berulang? Ini akan menjadi problem tersendiri gitu. Nah, untuk melakukannya, kita bisa dengan untuk mengetahui berapa kemungkinannya, itu kita bisa juga menggunakan filling slot. Nah, jadi setiap kolom kita isi, pertama kita isi dengan 10, karena salah satu angka sudah keluar, kolom selanjutnya kita isi dengan 9, dan seterusnya kita isi dengan 8, lalu kita isi dengan 7. Sehingga ada 5040 kemungkinan pin yang bisa dipakai. Dan ini nantinya akan bersinggungan dengan materi selanjutnya yaitu permutasi linear yang akan disampaikan oleh eh, teman saya kepada saudara Rendanis. Dipersilakan. Mohon maaf eh, kepada saudara Kevin maksud saya. Dipersilakan. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke permutasi dari linearnya. Nah, ini permutasi yang paling sering kita umum tahu ya gitu. Jadi kita susunan berurutannya itu kita mementingkan urutannya. Jadi misalkan kita milih juara satu, juara dua, juara tiga dari 10 orang gitu. Ini ya bayangkan ya. Jadi kan kalau misalkan ada uh, Kevin dan Habibi, Kevin juara satu, Habibi juara dua, sama Habibi juara satu, Kevin juara dua, itu jadi dua urutan yang berbeda. Nah, itu sebutnya permutasi linearnya. Nah, selanjutnya boleh next. Untuk rumusnya ini saya ada permutasi R dari N, itu N faktorial dibagi dengan N min R difaktorialkan. Boleh next. Tolong. Nah, ini juga ada sedikit uh, sama-sama permutasi juga. Ini jadi kayak penggunaan penggunaan. Itu permutasi siklik. Nah, jadi kalau misalkan kita menyusun objek secara melingkar, itu memang betul pilihan yang kita bisa pilih. Misalkan ada 8 meja dalam 8 bangku dalam satu meja bundar. Memang benar ada 8 pilihannya. Tapi orang pertama itu sebenarnya tidak dapat memilih karena dia milih duduk dimanapun ya sama saja. Karena meja melingkar, dia mau duduk di bangku pertama, bangku kedua, jadi orang pertama tuh nggak dianggap bisa memilih gitu. Jadi kita n faktorial dibagi n. Jadi orang pertama ya dianggapnya duduk dimanapun nggak ada pilihannya gitu.
Nah, berikutnya ini definisi untuk kombinasi yang sering kita tahu juga. Ini adalah kombinasi tanpa pengulangan. Jadi kombinasi itu kebalikan dari permutasi tadi. Kalau di sini urutan itu tidak diperhatikan. Jadi misalkan saya mau bikin panitia yang daftar ada 10, itu kan kita mau terima berapapun urutannya nggak pengaruh gitu. Misalkan saya dan Habibi mau masuk ke kelompok, mau masuk ke kelompok ya anggota satu, anggota dua sama gitu. Seperti itu. Ini untuk rumusnya perbedaannya ada di yang di bagian penyebutnya ditambah dengan R faktorialnya. Boleh tolong next. Itu lucu kan? Nah, oke. Okay. Nah, yang ini tuh nggak terlalu beda dengan kombinasi tadi. Ini kombinasi dengan pengulangannya. Nah, cuman dia elemen perbedaan kombinasi yang ini sama kombinasi yang sebelumnya itu elemennya boleh diambil yang sama gitu. Nah, misalkan kalian mau ada 5 macam buah gitu ya dalam satu toko, kita pengen beli 10 gitu sebenarnya. Itu kan kalau di kombinasi atau permutasi kan nggak bisa ya dengan yang normal. Karena kalau kita kombinasi 10 dari 5 atau permutasi 10 dari 5 ya itu nggak bisa karena R-nya kan harus yang lebih kecil gitu. Nah, tapi untuk kondisi ini itu misalkan kita mau membeli 5 macam buah walaupun buahnya ada banyak. Nah, kita mau pilih 10. Kan sebenarnya bisa kalau buahnya kita ulang gitu. Nah, ini makanya disebutnya kombinasi dengan pengulangan. Untuk yang kita lakukan itu adalah ini kombinasi dari R untuk total yang bisa kita pilih adalah N plus R min 1. Nah, untuk penghitungannya kita menggunakan N plus R min 1 difaktorialkan dibagi dengan R faktorial dikali dengan N min 1 difaktorialkan. Seperti itu. Jadi perbedaannya hanya di sini kita bisa boleh ambil elemen yang berulang. Kalau yang sebelumnya tadi kan nggak mungkin kita pilih panitianya sama gitu. Kevin dan Kevin yang sama. Itu tidak mungkin. Kalau di sini boleh dengan jeruk dan jeruk yang sama lainnya gitu. Ini kita akan melihat apa sih perbedaan dan apa sih kapan menggunakan permutasi dan kombinasi. Jadi yang pertama itu untuk permutasi sendiri digunakan ketika urutannya itu penting atau urutannya diperhatikan. Artinya siapa yang dipilih duluan atau posisi ditempati akan membuat perbedaan dalam hubungannya. Nah, contoh aplikasi itu seperti penentuan jumlah. Karena kedudukan di judul 1, judul 2, dan judul 3 itu tidak sama, maka artinya urutan penting menggunakan permutasi. Kemudian mengikuti dalam barisan. Karena susunan penduduknya berbeda jika orangnya ditukar. Kemudian membuat password atau PIN. Dan yang terakhir itu menentukan susunan acara atau jadwal. Karena jika beberapa jenis sudah tertentu, maka yang mempengaruhi perbedaannya, maka digunakan permutasi. Selanjutnya untuk permutasi itu penting menggunakan kombinasi saat yang tidak penting. Jadi, poin terdekat tanpa memperhatikannya. Yang memiliki panitia, siapapun itu bisa menjadi penelitinya rutinnya. Tidak lupain dari duluan kedudukannya urutan pertama. Kemudian dia wali kelas, wakil kelas yang posisi. Kemudian juga untuk misalnya memiliki memakan urutan biasanya yang terakhir itu adalah atau yang saat memberdirinya mungkin siapa yang terbuka. Itu untuk aplikasi dan permutasi kombinasi. Selanjutnya ini ada soal pertama. Ini berapa banyak cara untuk juara pertama, kedua, dan ketiga dari 100 orang yang berbeda ikuti suatu kontes. Nah, persis ini seperti yang tadi udah bilang, perihal juara-juara ini kan memperhatikan urutan ya. Jadi itu penting untuk mengetahui siapa urutan pertama, kedua, dan ketiga. Maka dari itu kita akan gunakan permutasi. Di sini kan ada 3 juara, maka kita akan mencari tiga permutasi dari 100 elemen. Maka kita masukin ke rumusnya, langsung dikali aja jadi 10, 100 dikali 99 dikali 98. Dan ketemu hasilnya itu ada 970.200 cara untuk menentukan juara 1, juara 2, dan juara 3 dari 100 peserta.
Selanjutnya ada contoh soal 2. Sebuah perusahaan teknologi mengadakan rapat direksi. Ada 8 direktur yang akan duduk mengelilingi meja bundar. Dua di antaranya, direktur A dan direktur B tidak boleh duduk bersebelahan. Lalu tiga direktur lain, direktur C, D, E harus duduk bersebelahan. Berapa banyak cara menyusun posisi duduk ke dalam direktur tersebut? Oke, di sini ini terlihat bahwa eh, ini adalah permasalahan tentang meja bundar ya, atau yang ada aturan rotasinya, artinya kita pakai permutasi siklik. Tapi ini ada dua syarat. Syarat yang pertama itu direktur A dan tidak boleh duduk bersebelahan, dan syarat yang kedua itu direktur C, D, E itu harus duduk bersebelahan. Pertama, untuk menyelesaikan permasalahan ini kita buat tiga direktur yang harus duduk bersebelahan itu sebagai satu kesatuan gitu, atau kita sebut satu blok. Nah, tetapi kan dalam satu blok ini urutannya itu bisa beda-beda. Misalnya CDE atau DCE atau ECD gitu. Jadi kita perlu menghitung jumlah jumlah shuffle-nya gitu, jumlah ketika mereka diacak-acak, ketika tiga tempat direktur tersebut itu diacak-acak gitu. Itu adalah 3 faktorial karena ada tiga tempat lalu diisi dengan 3 orang dengan aturan filling slot tadi yang di awal. Maka ada enam cara untuk menyusun tiga tempat duduk yang dijadikan satu blok. Nah, lalu kita hitung jumlah efektif objek yang berotasi dan kemungkinan tanpa syarat A dan B. Kita cari dulu tanpa tanpa mengikuti syarat yang ada direktur A sama direktur B-nya itu. Berarti kan anggotanya itu ada blok CDE, A, B, F, G sama H. Maka anggotanya itu ada 6. Sehingga jumlah kemungkinannya dengan permutasi siklik itu ada n-1 faktorial. Atau 6 dikurang 1, 5 faktorial sama dengan 120. Nah, next. Oke. Nah, untuk kita mengikuti syarat yang satu tadi, yang direktur A sama B tidak boleh bersebelahan, itu kita cari jumlah kemungkinan AB bersebelahan. Untuk nantinya kita kurangi ke jumlah seluruhnya yang tadi. Berarti kan AB bersebelahan itu antara A sampingnya B atau B sampingnya A gitu kan. Berarti ada 2. Nah, maka jumlah dengan AB-nya itu untuk kita tahu kemungkinan AB bersebelahan itu kita jadikan AB ini sebagai satu kesatuan sama seperti yang tadi CDE. Nah, maka jumlah objek efektif yang melingkarnya ada 5. Tadi CDE, AB, F, G sama H. Itu. Jadi ada 5, maka kemungkinan permutasi sikliknya itu kita jadinya 5 dikurang 1 faktorial. Sama dengan 4 faktorial sama dengan 24. Nah, karena tadi itu kemungkinan AB bersebelahan itu kan bisa A di kanan, B di kiri, atau B di kanan, A di kiri gitu. Jadi bisa dibalik-balik. Nah, maka kita kalikan 2 dengan itu karena aturan perkalian gitu. Karena itu kita mencari sekaligus dalam satu waktu gitu. Peristiwanya itu dalam satu waktu. Jadi kita kalikan dengan 2, 24 kali 2 948. Nah, lalu kita baru hitung kemungkinan dengan yang aturan AB tadi. Kita kurangi yang tanpa aturan AB dengan kemungkinan yang hanya hanya AB bersebelahan saja. 120 dikurangi 48 sama dengan 72. Nah, lalu 72 ini kita kalikan dengan 6. 6 ini kan yang di awal itu yang kemungkinan shuffle dari CDE-nya. Kita kalikan dengan 6, 70 dikali 6, 432. Jadi ada 432 kemungkinan untuk menyusun tempat duduk ke-8 direktur tersebut. Oke, baik. Selanjutnya untuk contoh soal yang ketiga. Sini soalnya suatu kelompok yang terdiri dari 30 orang telah dilatih sebagai astronot untuk Jepang Mars. Banyak cara untuk memilih 6 orang astronot untuk ikut dalam misi tersebut. Dengan asumsi bahwa semua astronot ini memiliki peran sama, tidak ada perbedaannya. Nah, karena dari clue itu, kita bisa ketahui kalau urutan itu tidak menjadi sebuah masalah, maka kita akan menggunakan kombinasi.
Kita mencari banyaknya cara memilih 6 orang dari 30 orang. Langsung kita masukin ke rumus yang udah kita ketahui. Dihitung 30 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 30 dikurang 6 faktorial. Maka nanti didapat hasilnya itu 593.775 cara untuk memilih 6 astronot dari 30 orang. Oke, selanjutnya ada latihan soal, ada soal. Mungkin eh, mungkin boleh teman-teman buat yang ingin menjawab, persilahkan. Dan teman-teman untuk yang mempunyai pertanyaan terkait materi yang sudah kami sampaikan, boleh menyalakan fitur raise hand-nya dan menanyakan pertanyaannya. Oke, Mutia, boleh? Mau coba jawab nomor 1, boleh? Oke. Eh, Mungkin izin jawab nomor 1. Sebenarnya tadi sempat lihat juga di contoh soal bagian permutasi. Jadi kalau menurut saya nomor 1 itu jawabannya menggunakan permutasi karena di sini urutan juara 1 itu kan tidak sama dengan juara 2 seperti itu, walaupun kuda yang digunakan itu sama. Jadi urutannya itu penting dan tidak boleh sama, maka digunakan permutasi, yaitu 12 kali 11 kali 10, atau permutasi 12 yaitu 1320. Seperti itu. Oke, jawabannya sudah benar ya, Mutia. Terima kasih. Nomor 1. Mungkin boleh ke Arnesa, dipersilakan. Saya izin menjawab nomor 3. Soalnya itu ada berapa banyak cara memilih sebuah himpunan yang berisi 5 huruf dari alfabet bahasa Inggris. Pertama-tama alfabet bahasa Inggris itu kan ada 26 huruf. Dan di sini akan memilih 5 huruf yang berbeda, tetapi urutannya itu tidak penting. Jadi dapat menggunakan rumus kombinasi, yaitu n faktorial per n dikurang r difaktorialkan lalu dikali r faktorial. Jadi langsung substitusi aja 26 faktorial per 21 faktorial dikali 5 faktorial dan hasilnya itu 65.780 cara. Apakah ada koreksi? Eh, Jawabannya sudah benar ya, Arnesa. Terima kasih, Arnesa sudah Oke, menjawab. terima kasih. Sekarang tersisa untuk latihannya ada di nomor 3, 4, dan 5. Kepada teman-teman yang ingin menjawab, dipersilakan. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan terkait materi, juga silakan nyalakan fitur raise hand-nya dan menyampaikan pertanyaannya. Saya izin menjawab nomor 5. Maaf, saya Mari Isdihar. Apakah saya boleh menjawab? Dipersilakan, Mario. Ya, saya akan menjawab nomor 5. Di sini ada 6 calon berbeda untuk gubernur suatu negara bagian. Ada berapa banyak urutan berbeda untuk mencetak nama-nama calon tersebut pada surat suara? Karena di sini ada urutan berbeda, jadi hanya memakai di faktorial saja. Jadi 6 faktorial sama dengan 720. Apa jawaban saya sudah tepat? Terima kasih. Terima kasih, Mario. Untuk jawabannya sudah tepat. Kepada Siti Aminah, persilakan. Izin menjawab nomor 4. Oke. Sini soalnya ada berapa banyak urutan berbeda yang mungkin untuk 5 pelari menyelesaikan lomba jika tidak ada yang seri. Nah, kan tadi kuncinya nggak ada yang seri, berarti pakai permutasi. Yang
apa namanya, berbeda urutannya. Jadi jawabannya 5 faktorial, yaitu 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120 urutan. Sudah benar ya, Siti Aminah, untuk jawaban nomor 4, 120 kemungkinan. Terima kasih. Mungkin tersisa nomor 3, teman-teman, untuk latihan soalnya. Untuk yang ingin menjawab sekali lagi. Oh iya, nomor 2, maksudnya nomor 2. Untuk yang ingin menjawab, dipersilakan. Lalu sekali lagi, jika teman-teman memiliki pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan, dipersilakan untuk menyalakan fitur raise hand-nya dan menyampaikan pertanyaannya. Ayo silakan dilanjut untuk latihan soal yang lainnya. Buat berapa soal ini, Iwan? 5 soal, Pak. Masalah udah terjawab 2 apa 3 tadi ya? Tinggal nomor 2 aja, Pak. Tinggal nomor 2 ya? Ya, Terlalu Pak. gampang kita bikin soalnya itu. Ya silakan, yang nomor 2 yang ingin jawab. Permisi, izin menjawab soal nomor 2. Boleh, Irsyad, dipersilakan. Di sini kan suatu kelompok terdiri dari N laki-laki dan N perempuan. Pertanyaannya itu ada berapa banyak cara menyusun mereka dalam satu baris jika posisi laki-laki dan perempuan harus berselang-seling. Cara penyusunannya itu kan untuk anak laki-laki ada sebanyak N faktorial dan untuk anak perempuannya sebanyak N faktorial. Jika apa laki-laki dan perempuan itu eh, dihitung masing-masing seorangnya. Kemudian karena kita harus menyusunnya secara berselang-seling, maka kemungkinan yang pasti itu kan ada laki-laki dulu atau perempuan dulu. Karena posisi-posisi selang-seling itu jadi ada dua. Kemudian dua itu nanti akan dikali dengan n faktorial, yakni kemungkinan posisi untuk anak laki-lakinya dan dikali lagi n faktorial kemungkinan untuk anak perempuannya. Kemudian hasil akhirnya nanti jadi 2 dikali n faktorial kuadrat. Apakah sudah benar? Untuk penyelesaian nomor 2, sudah benar ya, 2 n faktorial kuadrat. Baik, terima kasih. Terima kasih, Irsyad. Oke, semua latihan soal sudah terjawab. Mungkin eh, gimana ya? Langsung kembali bagus. Eh, ini karena semua soal sudah terjawab, mungkin boleh Ya, dikembalikan kepada Pak Agus. Terima kasih, Pak. oke, terima kasih. Saya mohon maaf nggak bisa nyimak dengan baik tadi ya, karena memang ada kegiatan lain yang bersamaan. Jadi mungkin jadi utang saya buat tambahan pekan depan ya, tolong diingatkan saya akan bahas lagi sedikit untuk yang materi permutasi kombinasi ya hari ini ya. Nah, memang sekilas materinya itu kayak materi SMA ya. Tapi ada satu hal mungkin nanti yang perlu ditekankan, bagaimana mencari penciri dari kombinasi permutasi dalam case yang nyata gitu ya. Jadi saat dapat suatu case, nah itu kita harus tahu, oh ini selesaikan pakai permutasi atau kombinasi. Sebenarnya itu yang penting dari materi ini. Tadi saya melihat soal-soalnya kan sebatas soal soal matematik tadi ya, betul ya? Bukan soal nyata yang memang dari kehidupan nyata, terus perlu dilihat pakai penyelesaian apa untuk tepat menyelesaikan solusi yang ada gitu ya. Jadi PR saya nanti ingatkan saya untuk pekan depan ngebahas ini lagi sebagian. Dan
Untuk pekan depan mungkin saya minta waktu sedikit sekitar setengah jam ya untuk dari kelompok yang akan maju untuk membahas ini sedikit dari sisi sudut pandang saya. Ya, untuk tugasnya nanti saya akan tambahkan, cuman nggak hari ini, mungkin nanti besok atau lusa dari bukunya yang sudah saya kirim, punya Rosen ya kalau nggak salah ya. Nanti akan saya tambahkan dari situ, gitu ya. Oke, dicukupkan dulu kalau gitu. Silakan closing dulu. Oke, terima kasih kepada Pak Agus untuk tambahannya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 7. Beliau close dulu buat kelompok 7 ya, yang sudah menyampaikan diskusinya untuk materi pertama, permutasi dan kombinasi gitu ya. Akan jadi catatan saya di pekan depan untuk menambahkan materi yang mungkin saat ini belum bisa saya sampaikan gitu ya. Berikutnya kita ketemu pekan depan. Mohon maaf sekali hari ini nggak bisa full sampai jam setengah 1 ya, karena saya ada kegiatan lain. Kita ketemu lagi pekan depan. Kalau disiapkan kelompok berikutnya kelompok berapa, Haris? Sebentar Bapak, saya agak lupa. Kalau nggak salah kelompok 12 apa ya? Kelompok 12 ya. Baik. Nanti siapkan ya kelompok 12 insya Allah. Kalau dimungkinkan besok pekan depan luring ya luring gitu ya, biar nanti ada luringnya sebelum UTS gitu ya. Oke, cukup dulu ya kalau gitu ya. Bapak maaf mau bertanya Pekan sedikit. depan ya. Gimana, Haris? Ini kan apa dari hasil pembagian kelompok kemarin itu bertiga ya Pak. Terus itu di kelompok terakhir ada berempat gitu. Satunya Nadila. Nah itu berarti untuk Nadila sendiri di pertemuan 15 ya Pak. Menjelaskan materinya bareng Bapak berarti. Materinya masih ada nggak? Sama Itu pertemuan 15 yang pewarnaan graf Pak. itu belum ada yang bahas. Iya, kalau di apa namanya kalau di timeline perkuliahan yang Bapak bikin di Excel tuh, itu kan Saya tulisannya ya. presenternya Bapak sendiri gitu. Oh, berarti nanti Nadila sama saya lah berdua nggak apa-apa. Nadila sama ada nggak? Kenapa? Nah, itu aja. Hadir nggak Nadila sama sekarang? Ada Pak. Mana Nadila? Halo, Nadila? Mana Riz? Nggak ada Riz. Di Zoom-nya ada Bapak. Ya udah nggak apa-apa. Nanti Nadila sama saya aja. Nanti diskusi dengan saya aja untuk menyampaikan materi itu ya. Pewarnaan gelap kan ya? Iya Bapak. Ya oke, gitu ya. Oke, ada lagi Haris pertanyaannya? Dari saya cukup Bapak. Oke, kalau gitu saya akhiri dulu ya. Mohon maaf sekali hari ini nggak optimal. Insya Allah pekan depan lebih optimal lagi daripada hari ini. Terima kasih, salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.